Pernah gak sih kalian merasa amat sangat bersalah akan sesuatu kesalahan yang telah kalian perbuat? Entah itu ke diri sendiri, entah itu ke orang lain. Terus, apa yang kalian lakukan untuk keluar dari rasa bersalah tersebut? Untuk keluar dari penjara rasa takut, rasa cemas, rasa bersalah tersebut? Apa yang kalian lakukan? Jangan kemana-mana, kita akan bahas di video ini. Pernah gak sih kalian melakukan sebuah kesalahan? Entah itu kesalahan yang kalian lakukan terhadap diri sendiri atau terhadap orang lain. Dan kesalahan itu menghantui kalian sampai kalian tuh rasanya mau menghilang aja dari bumi ini. Biarkan aku menceritakan sebuah kisah tentang bagaimana seseorang amat sangat terkurung dan terpenjara dari kesalahan yang pernah dia buat. Jadi ceritanya ada seorang gadis lah, anak perempuan, wanita. Dia pengen banget pergi ke gunung, ceritanya gitu. Terus dia memutuskan untuk mengajak sahabatnya untuk pergi naik gunung. Nah, sahabatnya ini sebenarnya nggak mau, menolak, terus kayak nggak setuju karena nggak suka atau karena satu dan lain hal dia menolak. Namun si cewek ini tetap memaksa untuk ikut supaya temannya ini, sahabatnya ini BTW perempuan ya, supaya sahabatnya ini untuk ikut naik gunung. Akhirnya sahabatnya bilang, "Oke, saya ikut, tapi saya bawa pacar saya ya," gitu. Nah, singkat cerita, pergilah mereka ke gunung. Dalam perjalanan ke gunung, tiba-tiba terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Nah, ketiga orang ini akhirnya mengalami kecelakaan yang mengakibatkan teman dari si perempuan ini tewas di tempat. Pacar dari sahabatnya ini kakinya putus satu, maksudnya harus diamputasi gitu ya. Dan yang ngajak ini, si perempuan yang ngajak ini, dia fine-fine aja, dia nggak apa-apa, dia survive. Mungkin dia ada luka kecil tapi tidak begitu parah, tidak separah dua orang ini tadi. Nah, kalau kita atau kalau kamu ada di posisi si perempuan ini, kira-kira gimana rasanya? Pasti sangat bersalah kan? Aduh, coba aja gua tuh nggak jugul gitu ya kalau bahasa orang Batak. Coba aja gue gak keras kepala untuk ngajak mereka. Coba aja gue gak maksa mereka untuk ikut naik gunung sama gue. Pasti mereka gak akan meninggal. Atau pasti sahabat gue gak akan meninggal. Atau pasti pacar sahabat gue ini gak kehilangan kakinya. Bayangkan gimana rasanya dia harus melalui hari-harinya dengan perasaan bersalah itu tadi. Perasaan bersalah ya. Nah, kebanyakan dari kita, kalau kita dengar cerita seperti ini ya, kebanyakan dari kita akan kasih nasihat. Enggak lah, itu bukan salah lu, memang udah jalannya begitu, memang maksudnya memang jalan dia pergi ke surga tuh begitu gitu. Ini bukan sepenuhnya salah. Kamu juga kan gak ada niat jahat untuk membuat kecelakaan itu terjadi gitu kan, dan bla 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 dengan segitu banyak alasan. Nah, kasus pada perempuan ini, jadi dengan begitu banyaknya orang yang mengatakan hal-hal tersebut, maksudnya dengan oke, ini bukan salah kamu, bla 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 bla, dia semakin bersalah. Kenapa dia semakin bersalah? Karena pertama, dia merasa bersalah atas apa yang dia lakukan. Terus yang kedua, dia merasa bersalah atas perasaan bersalahnya. Dia merasa bersalah karena orang-orang menganggap dia tidak bersalah gitu. Jadi kayak dia bersalahnya dua kali gitu. Nah, kalau kebetulan nanti di kemudian hari kita dapat cerita yang mungkin kasusnya kurang lebih sama dengan si perempuan ini, apa advice terbaik yang bisa kita kasih? Bagaimana cara kita membebaskan si perempuan ini
untuk keluar dari rasa bersalahnya. Gimana caranya kita mengeluarkan si perempuan ini dari rasa bersalahnya yang mungkin udah menghantui dia begitu lama, bertahun-tahun. Cerita ini sebenarnya diambil dari buku Ajahn Brahm yang si cacing dan kotoran kesayangannya part 1. Dan di buku itu dikasih tahu betapa pentingnya kita belajar tentang pengampunan dan juga pembebasan diri dari rasa bersalah. Jadi dalam buku itu diceritakan bahwa si Ajahn Brahm ini, si biksu ini, ketika berbicara dengan si perempuan yang mengalami trauma dan rasa bersalah ini, dia bilang, ya kamu bersalah, mungkin kamu salah ngajak mereka untuk pergi ke gunung. Dan apa reaksi si perempuan tersebut? Dia dari yang mulai nangis, ceritanya tuh jadi bengong kayak, kok nih orang begini ngomongnya gitu kan. Tapi setelah dia mengatakan demikian bahwa dia salah gitu, dikatakan bahwa dia salah, dia juga ada perasaan kayak lega, perasaan lega bahwa oke, memang saya salah gitu. Dan si biksu ini ngasih tahu bahwa dia masih layak untuk dimaafkan. Dan selain itu cara si biksu ini memberitahunya adalah bukan dengan ya udahlah lupain aja gitu, ini bukan salah lu gitu-gitu, bukan kayak gitu. Akhirnya si biksu ini nyuruh dia untuk ikut menjadi relawan di salah satu unit yang menangani orang-orang yang habis kecelakaan. Nah, di sana seperti banyak relawan yang lainnya, jadi selain membantu orang lain, membantu orang yang luka-luka, yang kecelakaan, mereka juga sebenarnya lagi membantu diri mereka sendiri untuk keluar dari rasa bersalah itu. Ya, nah jadi apa yang terjadi kalau misalnya kita yang mengalami ini? Yang pertama, kita bisa mengakui bahwa kita bersalah. That's it. Dengan menyangkal bahwa kita tidak bersalah, itu akan membuat kita semakin terbeban. Jadi dengan mengakuin, oh mungkin saya memang salah di bagian ini, saya memang salah di bagian ini, tapi saya, ini menuntun ke poin nomor 2, saya masih layak dimaafkan, saya masih layak untuk hidup, saya masih layak untuk dimaafkan. Cara ketiga yang bisa kita lakukan adalah kita bisa membantu orang lain. Ada satu perasaan yang kita nggak bisa jelaskan dengan kata-kata ketika kita bisa membantu orang lain keluar dari masalahnya atau membantu dia mengurangi penderitaannya gitu. Jadi membantu orang lain untuk melakukan sesuatu untuk keluar dari penderitaannya itu juga akan sangat bermanfaat dan akan membantu kita untuk keluar dari rasa bersalah tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah dengan adanya rasa bersalah tersebut, dengan adanya kejadian tersebut yang mungkin agak traumatik, kita juga bisa belajar untuk melakukan hal-hal lebih baik ke depannya. Nah, jadi mungkin ke depannya si perempuan yang tadi ngajak temannya ini, ketika dia jalan-jalan, ngajak orang lain, dia akan mulai jalan bawa mobilnya lebih hati-hati, dia akan cek semua persiapannya. Seperti sebuah kisah yang aku udah ceritakan di awal-awal aku bikin YouTube, 2 batu bata jelek. Jadi mungkin ada 2 batu bata jelek atau 2 kesalahan yang telah kita perbuat dalam hidup kita, tapi ingatlah masih banyak batu-batu lain yang bagus, yang tersusun dengan rapi, yang bisa dikaitkan dengan kebaikan kita. Jadi mungkin kita juga melakukan 1, 2, 3, sampai 10 kesalahan, tapi percayalah kita masih punya hal-hal baik di dalam diri kita yang membuat kita bisa bertumbuh dan juga melayani orang lain. Begitu. Ada satu pepatah yang aku amat sangat suka dari buku ini, yaitu daripada mengeluhkan kegelapan, lebih baik menyalakan lilin. Jadi untuk hari ini videonya segitu dulu. Aku amat sangat bersyukur dengan orang-orang yang masih nonton video ini, walaupun yang nonton cuma 1, 2, 3, it's okay. Yang penting mereka dengerin dan dapat sesuatu dari video ini. Anyway, lupa ngomong, kalau misalnya kalian pengen baca bukunya, pengen baca cerita lengkapnya dari bukunya langsung, I can share you
aku bisa bagi PDF-nya. Kebetulan ada. Jadi bukunya memang boleh di-sharing yang ini. Silahkan komen di bawah. Nanti aku kirim ke email, atau kalian bisa email aku ke vinapurba92@gmail.com dan aku akan langsung kirim. Dan terima kasih buat semua yang udah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. I'll see you then and keep shining. Tetaplah bersinar dimanapun kamu berada.